Saya permisi buka, Anda sudah pakai masker semua ya. Jadi lebih enak. Shalom. Selamat siang. Sudah berlalu hampir 3 ya. Berjalan 3 ya. Kita sudah banyak tidak komunikasi. Stop komunikasi. Makanya kadang-kadang saya pikir gini ya, lucu ya, Tuhan itu mengcover kita ya. Mungkin kita kebanyakan ngomong kali ya, sekarang diberangus semuanya ya. Tenang gitu. Tapi bersyukur sekali hari ini kita kumpul kembali. Saya selalu berpikir kita sudah lulus seleksi alam. Ya, kita sudah lulus seleksi. Dan kita masih tetap sehat. Banyak yang tumbang. Tapi kita masih tetap dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Tuhan mau pakai kita. Itu aja pikiran kita. Kalau yang sudah tumbang, oh Tuhan sudah selesaikan tugasnya. Oh Tuhan sudah cukup. Sudah cukup. Naik ke surga. Kita belum cukup. Karena banyak tanggung jawab yang harus kita terus kerjakan. Itu yang Tuhan mau. Dan seluruh hidup kita adalah di dalam cover-nya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, pada siang hari ini kita akan bersama-sama. Oh iya, satu hal yang Pak Willy bilang, kata, Pak Adi banyak, iya banyak berkat Pak Willy, Tuhan berkati Pak Willy juga. Banyak berkat, saya sudah nanti 2 hari lagi, saya sudah masuk ke pernikahan yang ke-32. Wow, 32 gitu loh. Saya pikir gini, kayak kemarin loh, saya masih jawil-jawilan ya. Tapi luar biasa. Luar biasanya. Karena dulu saya nikahin dia kurus, sekarang gemuk. Lah bagus toh. Puji Tuhan, saya masih diberi kesempatan untuk melewati 32 tahun. Dan saya akan melewatinya, enggak tahu kapan. Tapi saya rasa selama saya masih belum cukup untuk Tuhan katakan belum 100%, jalan terus. Kiranya ini menjadi berkat untuk saudara-saudara. Selalu berpikiran, kalau masih ada kesempatan, itu berarti belum 100% Anda. Belum 50%, atau belum 70%, atau belum berapa persen. Saya nggak tahu. Tapi mari kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang tema kita adalah tujuan hidup kita ini apa. Loh. Saya kadang-kadang berpikir apa ya, gitu ya. Kan Anda berpikir nggak tujuan hidup kita ini apa? Kadang-kadang kita kelupaan ya. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Kolose 1 ayat 16, satu ayat aja kita baca bersama-sama. Yang bawa Alkitab atau yang bawa gadget Alkitab boleh dibuka. Kita akan baca bersama-sama. Kolose, surat Paulus ke jemaat di Kolose yang pertama ayat ke-16. Mari kita baca 2, 3. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ketika saya mendapatkan firman Tuhan ini, Tuhan menjawab apa sih? Kadang-kadang kita merasakan hidup itu begitu jenuh ya. Flat, kadang-kadang apalagi masa-masa pandemi waktu itu begitu jenuh. Apa yang mau kita kerjakan? Apa yang mau kita aktifkan? Apalagi kita sebagai hamba Tuhan. 100% gereja tutup. Apa yang harus kita kerjakan? Ayam enggak punya. Kebun enggak punya. Lalu apa? Ya, jadi begitu jenuh dan begitu flat. Tapi firman Tuhan
menantang dan menjawab ketidakmengertian, atau bahkan bukan ketidakmengertian kita. Itu mungkin diucapkan, dikatakan terus-menerus, tetapi kita seringkali waktu itu ya, tapi lama-lama nggak nge lagi, lupa lagi. Seperti Tuhan firmankan, Tuhan katakan, kita ini seperti seorang yang bercermin. Kita setelah meninggalkan cermin, apa bercermin lagi? Pasti ini. Ya apa ya, rambut kumang ya? Bercermin. Lupa tadi sudah bercermin dan terus menerus. Nah, surat Paulus ke jemaat di Kolose ini, saya berpikir, kenapa ya Paulus kok nulis surat ke jemaat di Kolose? Kenapa kok ditegur bahwa karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu? Apa kurang mengerti? Kalau dunia ini diciptakan, yang ada di surga maupun yang ada di bumi, yang tidak kelihatan, yang kelihatan, yang di singgasana, yang di kerajaan, di pemerintahan, penguasa, semuanya diciptakan oleh dia dan untuk dia. Apakah nggak mengerti? Saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Apakah tidak mengerti? Nah, apa yang ada di dalam jemaat di Kolose? Jemaat di Kolose ini baik-baik kalau kita lihat. Sampai Paulus mengatakan di dalam ayat yang kami mengucap syukur akan kebaikanmu. Kami mengucapkan syukur atas kasihmu, akan kebersamaanmu, akan imanmu. Tapi kenapa kok Tuhan kok Paulus tegur ini, suratkan ini kepada mereka? Rupanya Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita berbuat baik, ketika kita mengasihi, ketika melayani Tuhan, ketika kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, seringkali kita lupa bahwa itu untuk diri kita. Itu untuk kepuasan kita. Iya kan? Kalau anak-anak kita punya anak, puas kita. Itu hanya sampai kepada emosi kita saja. Nah, Paulus menegur jemaat di Kolose. Kenapa? Paulus mengatakan bahwa apa sih keberadaan kita ini? Kalau kita membuat mobil, itu pasti ada tujuannya untuk transport. Kalau kita buat gadget, itu untuk kita bisa komunikasi dengan jarak jauh dan untuk hiburan. Semua yang diciptakan kita itu untuk tujuan. Lalu saya dan saudara diciptakan Tuhan itu untuk apa? Ada tujuannya, bukan? Kalau kita manusia menciptakan buku untuk membaca, kita menciptakan sepeda motor untuk transportasi, kita menciptakan TV untuk hiburan, untuk melihat informasi-informasi. Lalu tujuan Allah menciptakan kita, kadang-kadang kita tidak pernah mudeng hal ini. Hanya kita sampai kepada kepuasan diri. Saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa sampai ke level ini, saya bisa sampai ke tingkat ini. Wow. Kejadian 1 ayat 7. Manusia diciptakan Allah seperti, atau bukan seperti, segambar dan serupa. Artinya apa? Saya dan saudara diciptakan Tuhan itu memiliki satu kapasitas untuk hidup memuliakan Tuhan. Itu tujuannya. Tuhan tidak menciptakan kita untuk kita main-main. Tuhan tidak menciptakan kita untuk Tuhan Maha Pencipta. Enggak. Tapi Tuhan menciptakan saya dan saudara serupa dan segambar Dia. Apa itu? Adalah sesuatu yang memiliki kapasitas bahwa kita harus melakukan apa yang Tuhan lakukan. Ini luar biasa. Ini benar-benar dalam. Paulus katakan bahwa kita memiliki kemampuan untuk memancarkan Allah. Kita memiliki
kapasitas untuk berbuat yang terbaik daripada yang lainnya. Karena kita ada gambar dan rupa Allah. Kita nggak pernah sadari. Tetapi sering kali kita merendahkan akan gambar dan rupa Allah. Kita melakukan apa yang maunya kita lakukan. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kita lakukan demi kepuasan kita. Ketika kita berhasil, apakah itu untuk memuliakan Tuhan? Apakah kita itu untuk memuaskan diri kita? Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, apakah itu hanya puas sampai di dalam hati kita? Apakah kita tidak hanya berpikir, Tuhan, apakah ini baik untukmu? Apakah ini memuliakan Engkau? Ini. Jadi segala sesuatu hanya oleh Tuhan, untuk Tuhan. Yang apa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Saya meminjam kata-kata Pak Tom. Saya kaget juga ketika Pak Tom berkata begini. Binatang itu tidak mempunyai penyakit kelamin. Yang mempunyai penyakit kelamin manusia. Apa artinya? Bahwa manusia memiliki kapasitas tidak untuk berzina. Tetapi seringkali kita lihat manusia-manusia penzina. Saudara, hidup itu untuk Tuhan. Hidup itu untuk memuliakan Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Pekerjaan yang kita kerjakan, kita pikirkan untuk baik nggak untuk Tuhan. Kita bekerja ini tuh baik nggak untuk Tuhan. Saya sangat salut dengan seorang pemuda yang pernah bekerja, pernah ke gereja kita, ya. Dia seorang pemuda dari Bojonegoro. Dia datang ke Prigen karena dia insinyur pertanian. Kemudian dia bekerja di Sampurna. Saya nggak mengatakan Sampurna nggak baik, ya. Saya hanya mengatakan oknum ini, ya. Bekerja di Sampurna. Dia membangun, meneliti untuk ini, apa namanya, tembakau yang mutunya bagus di Madura. Nah, tapi kemudian dia pindah ke tempat kita di Prigen, dia di Pandaan di Prigen. Kamu di sana kok pindah ke sini? Lalu dia bilang, iya, apa yang saya lakukan sebagai seorang yang beriman, kok saya mengembangkan satu tembakau yang mutunya untuk membuat perokok ini lebih merasa gitu dan terikat begitu. Lalu itu berlawanan dengan iman saya. Apakah saya memuliakan Tuhan? Maka itu saya katakan sama bos, saya nggak bisa, saya nggak mau keluar. Loh, kamu tuh orang begitu luar biasanya loh. Kamu, bosnya tahu dia begitu bekerja luar biasa dan dia selalu bekerja dengan baik. Kemudian dia berkata, enggak, aku nggak bisa melawan iman saya. Apa yang saya lakukan kalau tidak memuliakan Tuhan, saya rasakan ini salah. Lalu kamu mau kerja apa? Tidak tahu, nanti saya akan keluar. Begini, kamu kerjakan ke Pandaan. Saya punya kebun tanaman langka, yaitu seperti tanaman di padang pasir gitu. Dia kembangkan di sana. Mau? Enggak apa-apa, aku lebih oke gitu. Itu pengembangan yang lebih bagus. Tanaman bukan untuk yang menghancurkan. Tapi saya kata, bayaranmu itu 1/4-nya di sini loh. Enggak apa-apa. Kalau saya memuliakan Tuhan, sangat luar biasa. Dan sekarang orangnya ada di Malang, nikah di Malang, dan dia jadi majelis GKKK, Gereja Kristen Kalang Kudus. Hidup kita harus lebih selektif, karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Apakah ketika kita
bekerja, kita bergaul, kita berkomunikasi dengan orang lain, kita berbuat baik sama orang lain, itu menurut pemikiran kita saja atau itu menurut Allah? Kita kembali kepada firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan harus kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang harus dan apa yang tidak harus. Karena kita kembali diingatkan, kita adalah gambar dan rupa Allah. Saya pernah khotbahkan, kita adalah gambar dan rupa Allah. Diciptakan beda dari semuanya karena kita diberi nafas Allah. Bahwa di dalam diri kita ada kapasitas Allah untuk berbuat yang lebih baik dari seluruh yang ada. Apalagi melalui Yesus Kristus kita diselamatkan, dari dosa itu kita dipulihkan untuk menjadi gambar dan rupa Allah. Dipulihkan memiliki kapasitas yang harus 100%. Mampu untuk tidak berbuat dosa, mampu untuk mengalahkan dosa, mampu untuk tidak berzina, mampu untuk tidak berbuat baik. Kalau itu perbuatan baik hanya untuk memuaskan diri kita, kita kembali, Tuhan, apa itu yang terbaik untuk apa yang kita lakukan. Yang kedua dan yang terakhir, dikatakan gambar dan rupa Allah ini ada untuk kemuliaan Allah, itu adalah memiliki satu tujuan utama. Jadi kita ini memiliki hidup kita itu tujuan utamanya bukan hanya lahir, besar, bekerja, lalu menikah, memiliki keturunan, lalu tua, mati. Apa bedanya dengan kehidupan yang berkaki 4, yang berkaki 2 bersayap? Apa bedanya yang renang-renang di laut? Nggak sama, itu hanya begitu kan. Tapi kita bukan. Kita memiliki potensi. Potensi kita yaitu di dalam Matius 5 ayat 16 katakan, kamu adalah terang dunia. Bukan itu loh terang dunia. Tapi Tuhan Yesus katakan, aku terang dunia. Tuhan Yesus katakan, aku terang dunia. Lalu kamu terang dunia. Berarti apa itu? Kita ini disamakan loh. Kita ini dimuliakan seperti itu. Padahal kalau kita lihat ya, dunia yang begitu besar, tapi kalau kita lihat planet yang ditemukan, ada planet putih yang lebih besar, dan dunia kita ini adalah satu debu. Ya. Ketika kita masuk ke dalam dunia ini, kita manusia di dalam dunia yang debu ini, satu titik debu itu, di dalam itu ada kita ini, kita seberapanya debu gitu loh. Lalu ketika saya berpikir begini, ketika saya berdoa, belara pikiran saya. Lah, Tuhan itu dengar doaku ya. Lah itu ribuan orang loh, jutaan orang loh di dunia ini. Kemudian lalu dunia ini seperti debu. Lalu saya apanya? Dengar enggak ya Tuhan? Ya. Tapi luar biasa. Ketika saya, Tuhan dengar enggak? Lalu suara Tuhan itu nemplak saya. Kau ini. Lalu aku itu loh yang gedenya menciptakan alam segede ini loh. Aku datang jadi kamu, jadi sama dengan kamu. Ini loh yang saya katakan. Aku adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia. Aku loh sudah bersama dengan kamu. Gak mungkin aku gak dengar kamu. Gak mungkin aku gak mendampingi kamu. Dan ini yang saya rasakan ketika pandemi. Semua orang ketakut, ya memang takut, saya juga takut. Apalagi itu, ya protek itu. Si Fani ini protek banget. Pak, udah boleh ini, udah boleh itu, udah boleh itu, udah boleh itu. Iya. Saya orangnya agak dablek gitu ya. Nah, tapi saya selalu berpikir, Tuhan, kasih karuniamu itu besar. Tuhan Yesus sudah
ada menyelamatkan. Itu yang selalu terngiang. Lalu banyak orang sampai saya khotbah, kita ini ada kasih karunia. Kita boleh takut, tapi kita boleh berkata, Tuhan, Engkau bersamaku. Engkau ada di dalam diriku. Engkau adalah Allahku. Dan Engkau memberikan ketika kami dalam kondisi baik, pasti Engkau campur tangan. Ketika aku di dalam keterpurukan, dalam lembah kekelaman, pasti Engkau ada sesuatu maksud yang akan Tuhan tuntun di dalam hidup kita. Jadi hidup kita ini adalah hidup yang penuh diberkati, ada kasih karunia, ada satu tantangan itu pun kasih karunia bagi kita. Karena kita boleh mengalami dan kita boleh naik peringkat. Kan kita boleh merasakan kasih karunia Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Walaupun itu di dalam keterpurukan. Ada tangan Tuhan yang akan menuntun kita. Nah, disitulah sangat luar biasa. Terang itu apa? Nah, kamu adalah terang. Kalau ada kegelapan, terang itu berfungsi. Ya enggak? Kalau ada matahari, lilin itu fungsi enggak? Tapi kadang-kadang kita merasa, Tuhan, kenapa aku di dalam kondisi yang seperti ini? Justru di dalam seperti itu kamu adalah terang. Bagaimana kamu memuliakan Tuhan, membuat cahaya bagi banyak orang, membuat mereka bisa melihat kebenaran. Bukankah begitu? Bukan, saya senang lagunya Glenn Fredly. Jangan jadi garam di tengah lautan, percuma. Tapi jadilah garam di panci. Ya kan? Sayurnya baru sedap. Gitu. Buat apa Anda? Ayo semua pada Kristen aja. Kamu enggak bisa. Justru kamu ada di tengah-tengah dia, kamu menjadi terang. Menunjukkan kebenaran, menunjukkan sikap yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang dilihat. Wow. Bonusnya, kalau dia percaya Tuhan, oh Tuhan terima kasih. Ya enggak? Tapi paling tidak kita harus menjadi terang. Paling tidak kita harus menjadi teladan bagi banyak orang. Apa yang ada di dalam diri kita. Kita memuliakan Tuhan. Kristus menebus dosa kita. Kristus datang disalibkan, menebus dosa kita. Dia mati, dia menderita. Tujuannya mengembalikan kita menjadi gambar dan rupa Allah. Mengembalikan kita untuk menjadi ciptaan yang memuliakan Tuhan. Baiklah, siang ini kita boleh bukan teguran, tapi sapaan Tuhan untuk kita disadarkan, dipulihkan. Apapun yang harus kita lakukan di dalam hidup kita untuk Allah. Bukan 90% untuk Tuhan, 10% untuk saya. Bukan 90% untuk saya, 10% untuk Tuhan. 100% kita melakukan, mendidik anak 100% untuk kemuliaan Tuhan. Aku mendidik Tuhan supaya dia beriman kepada-Mu. Bukan demi kebaikanku. Bukan aku dipandang, orang tuaiku lo baik, lihat didiknya baik. Enggak. Untuk Tuhan. Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Aku bekerja di tempat ini. Aku bekerja dengan sungguh untuk memuliakan Tuhan. Bonusnya, aku diberi apa yang seharusnya. Dan Tuhan akan memberkati dengan damai sejahtera. Apapun yang kita terima, ada damai sejahtera yang ada di dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, seberapa kita memberi kepada Tuhan? 10%? 20%? 30%? 90%? Tidak. 100% hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah, untuk kita, Tuhan gimana? Matius bilang, cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Kalau kita fokus kepada Dia, kapasitas kita, potensi kita, keutamaan kita, fokus kita kepada Tuhan, gak ada orang yang
tidak akan menerima berkat. Saya percaya tidak ada seorang pun tidak menerima berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita, menyertai kita, memulihkan kita, dan kita bertumbuh bersama. Tuhan memberkati. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk pemilihan-Mu, terima kasih untuk panggilan-Mu, terima kasih semua hidup yang kami boleh alami, sehingga apa yang kami alami ini kami boleh kembalikan kepada Tuhan dengan segala yang ada, yang memuliakan Tuhan. Tuhan, ajarkan kami memilah di dalam setiap tindakan kami, apakah memuliakan Tuhan. Yang paling penting di dalam hidup kami, Tuhan, ada bersama dengan Tuhan, dan Tuhan terus memulihkan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.